istiqomah ngamalin hal tersebut. Dan alhamdulillah gak nyampe 1 tahun akhirnya beliau menikah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini aku bakal share tentang boleh gak sih kita nyolawatin orang yang kita suka. Nah, buat kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Oke, di sini aku pakai topi karena sekalian tak lagi aku pingin sepedaan, jadi ya udah bikin videonya pakai topi. Gak penting ya. Sebenarnya video semacam ini sudah pernah aku bikin di video yang sebelumnya, itu judulnya kalau gak salah, untuk kalian yang sedang jatuh cinta, sholawatin aja. Nah, ternyata video itu merupakan salah satu video di channel baru aku ini yang paling banyak viewsnya gitu. Jadi banyak sekali yang nonton video yang judulnya itu. Dan banyak juga DM ke Instagram aku yang menanyakan tuh, boleh gak sih kita nyolawatin orang yang kita suka, ataupun boleh nggak sih kita nyolawatin mantan kita gitu. Nah, jadi di sini aku pingin ngebahas lebih detail lagi, atau ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya tadi. Jadi ini part 2-nya gitu ya. Boleh? Seperti yang pernah aku bahas di video yang sebelumnya, yang judulnya untuk kalian yang sedang jatuh cinta, sholawatin aja. Jadi sebenarnya udah terjawab gitu ya. Boleh nggak sih kita nyolawatin orang yang kita suka? Jawabannya boleh, boleh banget. Nah, maksudnya nyolawatin orang yang kita suka di sini itu adalah gini. Jadi, kita tuh udah tahu kan ilmu sholawat, bahwa sholawat itu adalah salah satu pintu kalau kita ingin punya hajat, ingin impian kita tercapai gitu ya. Salah satunya adalah perbanyak baca sholawat amalannya. Nah, jodoh ini kan termasuk urusan hajat juga gitu kan. Dan ya, yang bisa mengabulkan hajat kita untuk segala macam hajat ya hanya Allah gitu. Dan di sini maksud kita nyolawatin orang yang kita suka itu seperti ini. Jadi kita baca sholawat, misalnya baca sholawat 1000 kali atau sholawat yang 4444 kali. Nah, setelah kita selesai baca sholawat, nah di situ kita berdoa kepada Allah tentang hajat kita, bahwa kita tuh sedang menyukai seseorang. Kita curhat kepada Allah, kita ungkapkan perasaan kita kepada Allah, bahwa ya Allah gitu ya, hamba lagi suka nih sama si A, si B, atau si siapapun itu. Nah, ya Allah, sampaikanlah cinta hamba kepadanya. Ataupun kalau bahasanya Prof. Quraisy Shihab itu kayak gini, ya Allah, luluhkanlah hatinya agar dia mencintaiku gitu. Jadi di sini maksudnya adalah nyolawatin orang yang kita suka itu adalah kita perbanyak baca sholawat. Nah, setelah baca sholawat kita berdoa kepada Allah bahwa kita tuh suka gitu loh dengan si orang ini gitu. Jadi niatnya tetap sholawatan. Nah, doanya setelah kita sholawatan itu adalah yaitu tadi mengungkapkan perasaan yang kita miliki, seperti itu. Di sini aku kapasitasnya bukan seorang yang ahli percintaan ataupun pakar percintaan gitu ya, bukan seperti itu. Cuman aku tuh orangnya simple. Saat aku tahu bahwa amalan sholawat itu adalah salah satu amalan yang sangat dahsyat untuk membuka pintu terkabulnya doa gitu ya, atas hajat-hajat kita. Nah, hajat kita tuh kan banyak. Nah, salah satunya adalah urusan jodoh, karena kita memang nggak tahu kan jodoh kita itu siapa, seperti apa. Nah, karena kita nggak tahu hal itu, jadi ya udah kita minta kepada Allah yang Maha mengetahui gitu. Jadi ya udah amalin aja sholawat dalam urusan jodoh. Teman-teman juga bisa nanti cari di salah satu video aku, pernah juga aku menghadirkan seseorang yang aku kenal. Beliau mengamalkan sholawat dalam urusan jodoh. Jadi saat itu beliau benar-benar ingin segera menikah gitu ya. Akhirnya beliau amalkan tuh sholawat 1000 kali setiap hari. Bacaannya yang simple, yang sederhana, yang Shallallahu ala Muhammad. Beliau konsisten, istiqomah ngamalin hal tersebut. Dan alhamdulillah gak nyampe 1 tahun akhirnya beliau menikah. Dan alhamdulillah juga gitu, di tahun ini beliau sudah dikaruniai kehamilan gitu. Nah, jadi udah ada buktinya gitu loh. Bahkan bukan cuma teman aku aja, banyak di luar sana yang aku yakin ngamalin sholawat ini untuk urusan jodoh.
Jadi teman-teman bisa nanti lihat di salah satu video aku, kalau nggak salah udah 3 kali aku bikin video yang berkaitan dengan sholawat dan jodoh ini. Jadi kalian nanti bisa cek di video-video aku yang sebelumnya. Dan juga aku ingin merekomendasikan beberapa video yang bisa menjadikan referensi yang lebih kuat dalam hal urusan jodoh ini. Nah, di salah satunya adalah yang ini. Ini adalah salah satu video dari Profesor Prai Shihab dalam acara Shihab kalau nggak salah waktu itu. Dan ini juga dari Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur. Dan ini masih fresh, masih baru beliau bikin videonya yang membahas tentang urusan jodoh. Dan masih banyak juga gitu loh video-video di luar sana, ceramah-ceramah di luar sana yang berkaitan dengan jodoh ini. Jadi di sini tuh aku hanya menyimpulkan secara umum. Dan apakah aku sendiri pernah mengamalkannya? Alhamdulillah aku pernah mengamalkannya, karena aku juga pernah suka sama seseorang gitu. Bahkan ya sampai sekarang gitu. Ya semoga orangnya gak lihat aja sih. Amin. Jadi waktu itu aku pernah suka sama seseorang ini. Dan aku tuh kalau suka sama seseorang itu udah mati kutu gitu loh. Jadi kayak yang udah nervous duluan gitu loh, udah nervous salting. Bahkan aku tuh gak bisa menyapa orang tersebut gitu, saking groginya, saking sukanya gitu ya. Nah akhirnya ya udah gitu kan, karena dengan sifat aku yang seperti itu, akhirnya aku ya udah deh, aku laporan aja deh sama Allah gitu, aku curhat aja deh sama Allah. Dan aku amalin yang sholawat 4444 kali itu. Jadi pernah waktu itu udah rasa suka aku tuh udah kayak yang menggebu-gebu gitu kan. Akhirnya aku amalkan sholawat yang 4444 kali itu selama 1 minggu. Aku bener-bener berdoa kepada Allah gitu ya. Ya Allah, ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Ya Allah, beri petunjuk gitu. Hamba lagi suka dengan hambamu yang bernama ini gitu. Nah akhirnya selang beberapa waktu kemudian, nah entah kenapa gitu ya, ada satu momen yang membuat kita bisa punya percakapan gitu. Jadi yang semulanya kayak yang udah deh gitu, aku nyerah aja deh gitu, mundur gitu. Nah ternyata Allah kasih jalan tuh untuk supaya kita kenal gitu, atau saling bertegur sapa gitu. Di sini aku juga ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting, dan mungkin ini juga sering banget ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Kak, aku udah nyolawatin orang tersebut gitu, tapi kenapa kok dia kayak semakin menjauh gitu ya? Kenapa kok kayaknya gak ada tanda-tanda kita akan bersatu gitu? Aku punya sebuah quotes yang bunyinya tuh kayak gini. Perasaan tidak bisa dipaksa, tapi bisa disolawati. Nah, jadi kita tuh gak bisa tuh ya memaksakan perasaan kita kepada orang lain, karena orang lain juga punya hak gitu loh untuk menolak. Orang lain itu punya hak untuk punya hak untuk tidak menerima perasaan kita gitu. Nah, tapi perasaan itu bisa disolawati. Nah, jadi maksudnya di sini saat kita nyolawatin seseorang, saat kita suka sama seseorang, lalu kita bersolawat dan berdoa kepada Allah, itu kemungkinan ada 2 yang bisa terjadi. Yang pertama adalah perasaan orang yang kita solawati itu berubah, atau perasaan kita sendiri yang berubah. Wallahu a'lam gitu loh. Terserah Allah mau mengubah yang seperti apa. Karena bisa jadi gitu ya, saat kita nyelawatin seseorang, perasaan orang tersebut akan berubah sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Tapi bisa jadi perasaan kita yang berubah, atau perasaan kita yang diubah sama Allah gitu. Jadi bisa jadi kan Allah mengubah atau membolak-balikan hati kita, sehingga kita nggak suka lagi sama orang ini gitu. Atau Allah akan mengubah hati kita, membolak-balikan hati kita untuk menyukai orang lain gitu. Jadi selama sepanjang kita nyolawatin gitu ya, sepanjang kita percaya sama Allah gitu, maka insya Allah pasti diberikan yang terbaik gitu. Entah memang dengan si A, ataupun Allah hadirkan orang lain dalam hidup kita gitu. Karena ya balik lagi gitu, Allah yang lebih tahu, Allah yang punya kehendak. Dan kalau kita perbanyak baca sholawat, insya Allah hati kita tuh bakal lebih tenang dan lebih menerima gitu tentang apa yang akan Allah berikan kepada hidup kita.
aku juga ingin merekomendasikan sebuah buku kepada kalian yang bisa menambah keyakinan kita gitu, belajar untuk yakin kepada Allah. Nah, bukunya itu adalah bukunya Ustadz Yusuf Mansur yang judulnya Belief. Kenapa aku selalu merekomendasikan bukunya Ustadz Yusuf Mansur atau ceramahnya beliau? Karena menurut aku ceramahnya beliau, buku-bukunya beliau itu membahasnya itu adalah masalah kita sehari-hari gitu, masalah yang paling umum dirasakan oleh banyak orang gitu, entah itu hutang, entah itu urusan jodoh. Jadi ini pas banget buat kalian yang mungkin sekarang lagi lemah imannya gitu ya, kayak gak yakin gitu sama Allah. Nah, di buku ini tuh dibahas gitu loh, bagaimana proses untuk menambah keyakinan tersebut. Nah, di buku ini sendiri itu ada salah satu bab yang benar-benar khusus ngebahas tentang jodoh. Jadi nanti ada bab 5. Nah, ini judulnya bab urusan jodoh. Jadi ya sangat rekomendasi banget gitu loh. Ini udah lengkap buat menambah belajar kita untuk yakin kepada Allah, dan di sini juga ada bab yang urusannya tentang jodoh. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua. Bukan endorse ya. Jadi ini aku udah baca dan aku beli sendiri bukunya. Nah, terus usaha kita apa dong? Masa cuman doa doang gitu ya? Nah ini nih, jangan nyepelekan doa gitu ya. Jangan sedikit pun menyepelekan doa. Jadi menurut aku tuh doa tuh justru ikhtiar yang pertama gitu. Nah, ikhtiar kita secara manusiawinya kayak apa? Nah, kalau aku pribadi sih, yang aku lakukan adalah memperbaiki diri aku gitu, memperbaiki kualitas diri aku sendiri gitu. Jadi aku berusaha yang terbaik untuk pekerjaan aku, untuk terus berkarya, bermanfaat sama orang lain, terus juga berusaha untuk membuka hati, kemudian juga berusaha untuk bertemu dengan banyak orang, karena aku juga suka traveling gitu kan. Jadi ya mungkin siapa tahu gitu loh, dari gerakan-gerakan kita gitu, Allah nanti suatu saat akan mempertemukan kita dengan jodoh kita. Oke, cukup sekian video kali ini yang berkaitan dengan sholawat dan jodoh. Semoga membantu ya, kita juga perbanyak lagi ilmu dari orang lain juga yang berkaitan dengan hal ini gitu ya. Dan menurut aku Allah itu selalu punya waktu yang tepat gitu, tidak pernah terlalu telat, tidak pernah terlalu awal gitu. Jadi selalu tepat gitu. Jadi buat kita yang mungkin sekarang belum bertemu dengan jodoh, udah berprasangka baik terus sama Allah. Kita banyakin aja sholawat gitu. Gak ada yang gak mungkin gitu loh. Jadi jodoh itu bukan karena atau dari faktor umur, bukan dari faktor fisik, bukan dari faktor keuangan ataupun apapun. Kalau aku pribadi ya, jodoh itu udah diatur sama Allah. Kita menjemputnya seperti apa ya udah, dengan berdoa, perbanyak sholawat, sama memperbaiki diri. Udah gitu doang. Insya Allah ketemu tuh. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga atas supportnya selama ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Insya Allah semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.